Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafri Aser dari PT PEN4 Regional 3. Kali ini kita akan membahas tentang fungsional. Kaitannya dengan ini, fungsional salah satu fungsi pokok dalam manajemen perusahaan adalah perlunya manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh dan penggunaan daya yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Komponen manajemen keuangan adalah sisi aset meliputi keputusan, alokasi, penggunaan dana, dan sisi liabilitas dan equity atau biasa disebut dengan keputusan pembiayaan. Adapun beberapa unit pengelolaan keuangan diantaranya adalah bidang akuntansi, keuangan, anggaran, dan verifikasi. Sedangkan pihak eksternal atau stakeholder bidang keuangan yaitu bank, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Terkait investasi, juga diperlukan analisa kelayakan ekonomi dari usulan investasi dengan menggunakan alat analisa payback period, net present value atau disebut NPV, internal rate of return, serta menganalisa sensitivitas untuk mengetahui akibat dari perubahan-perubahan parameter yang digunakan analisa investasi terhadap estimasi kelayakan nilai ekonomi usulan investasi. Laporan keuangan memberikan informasi dan gambaran umum kondisi keuangan dan informasi yang tercatat akan dianalisa dari hasil analisanya akan membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Adapun jenis laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan keuangan internal. Selain faktor keuangan, perlu diperbaiki manajemen kompetensi dan pengembangan SDM, yakni proses membuat, mengelola, dan mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mematuhi untuk menjalankan strategi bisnisnya. Terdapat dua tahapan dalam manajemen kompetensi SDM, yaitu training dan development atau pengembangan. Training adalah proses pembelajaran secara sistematis sehingga dapat menambah keahlian dan mampu meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sedangkan development atau pengembangan yaitu menyiapkan individu yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam perusahaan. Adapun tahapan manajemen karir berbasis kompetensi yaitu dimulai dari orientasi karir, perencanaan karir, pengembangan karir, dan dukungan karir. Saat ini telah dibuat suatu sistem yang terintegrasi terkait manajemen SDM disebut dengan data HARIS yaitu Human Resource Information System, yang berfungsi untuk menyiapkan informasi data up-to-date untuk pengambilan terkait human capital management. Dengan adanya optimalisasi penerapan teknologi diharapkan mampu menunjang manajemen operasional baik kebun, pabrik, dan pasar sehingga mampu mengelola bahan baku menjadi produk hasil dan menghasilkan profit atau keuntungan. Adapun area operation research terbagi menjadi dua yaitu on-farm dan off-farm. Cakupan kegiatan on-farm meliputi rotasi tanaman, pemupukan, pola tanaman, irigasi, alokasi penggunaan lahan, dan transportasi produk. Sedangkan cakupan kegiatan off-farm terdiri 3 tahapan yaitu input yaitu mengelola bahan baku, proses yaitu kegiatan pengolahan, dan output yaitu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang optimum. Sehingga itu perlu diperhatikan terkait linear programming yang bertujuan untuk pengaturan optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal dengan memperhatikan fungsi batas kapasitas tersedia sehingga operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidah perusahaan. Demikian materi fungsional yang saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.